Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-59 sampai dengan 63. Ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarahum fasikun. Katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Tafsir ayat ke-59, maksudnya kul, katakanlah wahai Rasul, ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, dengan menegaskan kepada mereka bahwa agama Islam adalah agama yang benar, dan bahwa pelecehan mereka kepadanya adalah pelecehan terhadap agama yang semestinya disanjung. Hal tangkimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasikun. Apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Artinya, apakah kami mempunyai kesalahan kecuali iman kami kepada Allah, kitab-kitabnya yang terdahulu dan yang sekarang, dan kepada nabi-nabinya yang terdahulu dan yang sekarang, dan bahwa kami meyakini bahwa barang siapa yang tidak beriman dengan iman seperti ini, maka dia adalah kafir lagi fasik. Apakah kamu memandang kami salah? Apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami melakukan kewajiban yang paling wajib atas para mukallaf? Padahal mayoritas dari kalian adalah fasikun, orang-orang fasik, yakni keluar dari ketetapan kepada Allah dan berani melakukan kemaksiatan. Maka kamu lebih baik diam, wahai orang fasik. Seandainya kamu mencela kami sementara kamu sendiri selamat dari kefasikan, dan itu tidak mungkin, niscaya keburukannya lebih ringan daripada kamu mencela kami sementara kamu adalah fasik. Ayat yang ke-60. Qul hal unabiyukum bisyarim min dzalika matsubatan indallah mal'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada orang yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Tafsir ayat yang ke-60. Karena celaan mereka terhadap orang-orang mukmin menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu di atas keburukan, maka Allah berfirman, Qul, katakanlah kepada mereka dengan menyampaikan buruknya apa yang mereka lakukan. Hal unabiyukum bisyarrim min dzalik, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang yang lebih buruk dari itu, yakni yang lebih buruk dari apa yang kamu menyalahkan kami karenanya. Itu pun kalau kami menurutimu. Mal'anahullah, orang yang dikutuk oleh Allah, maksudnya yang dijauhkannya dari rahmatnya, wa ghadiba alaih, dan dimurkai olehnya, serta dia mengazabnya di dunia dan akhirat. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan diantara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan ada orang wa abadat taghut yang menyembah taghut, yaitu setan, dan semua yang disembah selain Allah adalah taghut. Ulaika, mereka itu, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk ini, syarru makanan, lebih buruk tempatnya daripada orang-orang mukmin, yang mana rahmat Allah dekat dengan mereka. Dia meridhoi mereka dan memberi pahala kepada mereka di dunia dan di akhirat.
karena mereka mengikhlaskan agama untuknya. Ini adalah termasuk penggunaan kata perbandingan yang bukan pada tempatnya. Maksudnya perbandingan antara dua hal yang tidak setara untuk dibandingkan, karena salah satu dari keduanya tidak memiliki nilai seperti yang ada pada yang lainnya. Seperti antara yang benar dengan yang batil, sebagaimana di sini antara dosa dengan pahala, antara akhirat dengan dunia, di mana yang kedua sama sekali tidak sebanding dengan yang pertama. Berbeda dengan perbandingan antara dua hal yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihan. Seperti perbandingan antara sekolah fulan dengan sekolah fulan lainnya, dan sebagainya. Ini penting dicermati agar jangan disalahartikan bahwa mu'alif mengkritik bahasa Al-Quran. Dan begitu pula firman-Nya, wa'adalu sawa'is sabil, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, yakni lebih jauh dari jalan yang benar. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.